Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaka Samudra, channel yang fokus membahas seputar teknik, software, CAD, dan BIM. Di video kali ini kita akan belajar software Autodesk Revit. Langsung aja kita buka softwarenya. Di sini saya ada Revit 2022 dan 2024. Saya mau pakai Revit 2024. Kita buka softwarenya, kita bisa double klik atau klik kanan, kita pilih open. Ya, seperti ini tampilannya ketika kita membuka software Revit. Untuk penjelasan dari tampilan ini, teman-teman bisa mampir ke video saya sebelumnya. Sudah ada ya penjelasannya di video mengenal Autodesk Revit untuk pemula. Oke, sekarang kita belajar membuat modeling arsitektur. Kita pilih New. Sekarang kita pilih template-nya. Kita bisa pilih Browse di sini. Di sini kita bisa pilih Default Metric. Oke, kita bisa pilih ini. Atau kita juga bisa pilih langsung dari sini. Karena kita mau buat modeling arsitektur, kita pilih Architectural Template. Oke, ini tampilannya seperti ini. Untuk mengenal interface Revit ini, teman-teman bisa mampir ke video sebelumnya. Sudah dijelaskan di video mengenal Autodesk Revit untuk pemula. Oke, untuk membuat denah arsitektur, kita bisa insert gambar AutoCAD. Kita pilih insert. Kita bisa import CAD atau link CAD. Ini kita import langsung ya. Ini akan berupa link. Jadi ketika kita update di filenya, di denah AutoCAD-nya, maka akan otomatis terupdate di sini. Kita bisa pilih link CAD, kita juga bisa import CAD. Terserah mau pilih yang mana. Kemudian kita cari filenya, kita open di sini. Berhubung video ini saya buat mendadak atau dadakan ya, jadi saya nggak menyiapkan gambar AutoCAD, saya akan langsung mulai dari Revit. Oke, kita ke tab arsitektur. Di sini ada pilihan wall, kita bisa pilih ini. Di sini Revit sudah menyiapkan ya, ada beberapa jenis wall. Kita pilih arsitektural. Oke, di properties ini Revit sudah menyiapkan ada macam-macam jenis dinding. Kita bisa pilih salah satu atau kita bisa custom. Nanti akan dijelaskan di video ini. Saya mau pakai dinding 150 karena di sini belum ada. Kita bebas pilih yang mana dulu. Nanti bisa kita edit. Contoh kita pakai ini. Oke, sekarang kita perhatikan di sini kita pilih height. Kemudian di sini ada level 0, level 1, unconnected. Unconnected ini kita bisa isi ketinggiannya sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan kita. Level 1 ini berarti dinding kita akan berhenti di level 1. Di sini kita punya level 0 dan level 1. Posisi kita sekarang berada di level 0. Kita bisa lihat di sini di palette project browser, level 0 ini yang sedang aktif. Kita punya site level 0 dan level 1. Yang sekarang sedang aktif ini level 0. Di sini terlihat lebih tebal ya. Oke, kita pilih level 1. Berarti kita mulai dari level 0, dinding kita akan berhenti di level 1. Oke, contoh kita mau buat ruangan di sini. Kita bisa lihat ya sudah ada ukurannya. Contoh kita mau buat ruangan 3 meter. Kita bisa sesuaikan. Atau kita bisa ketik 3000. Enter. Ya, untuk melepas kita bisa enter juga. Atau kita bisa pilih ini. Di paling kiri ini ada tanda panah. Oke, kita sudah punya dinding di sini. Kita
Tadi kita pilih up to level 1, artinya dinding ini akan berhenti di level 1. Dinding ini yang kita lihat tampilan 2 dimensi ini sudah ada tampilan 3 dimensinya. Kita bisa lihat dari sini, default 3D view. Ya, ini tampilan 3 dimensinya. Di sini kita punya level 0, level 1. Ketinggiannya 4000. Ketinggian dindingnya otomatis berhenti di level 1. Kalau ini kita ganti unconnected, kita bisa sesuaikan ketinggiannya. Misal kita masukkan 8000. Misalkan kita mau 3000. Oke, seperti itu ya. Kita kembalikan lagi ke up to level 1. Dinding ini otomatis berhenti di level 1. Misalkan kita punya satu level lagi di atasnya. Kita coba tambahkan. Kita bisa buka dari sini. Bebas mau pilih dari arah manapun ya. Saya coba dari east. Contoh di sini saya punya satu level lagi. Kita anggap level 2. Ketika dinding ini kita pilih, di sini kita ganti up to level 2. Dinding ini otomatis berhenti di level 2. Dan seterusnya ya, mau sampai level 10, 20, kita setting di properties, di bagian top constraint, kita pilih dinding ini mau berhenti di level berapa. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, kita back. Oke, kita kembali ke level 0. Kita bisa ke sini atau kita bisa double klik di sini. Oke, kita buat dinding lagi. Kita ke tab arsitektur, kita pilih wall. Kita mulai dari sini, kita tarik ke bawah. Misalkan kita mau 3000 juga. Oke, kita punya satu ruangan di sini ya. Kita lihat view 3D-nya. Kita kembali lagi ke level 0. Saya mau buat satu ruangan lagi. Rp3.000 juga di sini. Oke, untuk melepaskan kita bisa pilih tanda panah ini ya. Atau kita bisa enter atau escape. Kita buat lagi. Ini hanya contoh ya, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan atau sesuai project yang ingin didesain. Ini hanya contoh simple aja. Oke, saya punya ruangan di sini. Kita anggap ini kamar, ada 3. Kemudian ini toilet. Sekarang saya buat ruangan lagi di sampingnya. Kita bisa sesuaikan seperti ini ya. Sudah muncul dimensinya. Saya mau lebih besar di sini. Oke, untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan cara trim. Kita ke modify. Di sini ada pilihan trim atau extend to corner ya. Dalam kurung TR, itu shortcutnya. Kita bisa pakai shortcut TR atau kita pilih tools ini ya. Kita klik ini, kita klik ini. Ya, kira-kira seperti itu contoh simpelnya. Saya akan modifikasi sedikit. Saya mau tambahkan dinding di sini.
Ini hanya contoh ya, teman-teman bisa berkreasi sesuai keperluan. Ya, kira-kira seperti ini. Ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Ini kita anggap ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Ini area dapur ya, dan kamar mandi belakang. Saya akan rubah sedikit di bagian belakangnya. Ini hanya contoh sederhana aja ya, teman-teman. Kita juga bisa geserkan dinding dengan cara ini, atau dengan tools move, atau dengan merubah ukuran di sini. Ada banyak cara. Oke, saya buat seperti ini. Kita anggap ini taman belakang. Ya, kita anggap seperti ini. Ini hanya contoh simple aja ya, contoh sederhana. Teman-teman bisa berkreasi mau buat denah model seperti apa. Oke, sekarang kita buat grid. Di sini ada pilihan grid, masih di tab arsitektur ya. Di sini ada pilihan grid, kita pilih grid, kita letakkan seperti ini. Oke, di sini 1. Ketika kita membuat grid selanjutnya, maka Revit ini otomatis akan membaca angka selanjutnya. Ya, seperti ini ya. Kita buat lagi untuk yang vertikal. Di sini kita bisa double klik. Saya mau ganti di sini A. Ketika kita buat grid selanjutnya, maka Revit otomatis ya akan terbaca B, C, D, dan seterusnya. Oke. Untuk menggeser-geser gambar seperti ini, kita bisa tahan scroll di mouse. Untuk zoom in dan zoom out, kita bisa gunakan scroll juga ya. Mirip-mirip software seperti pada umumnya. Oke, sekarang kita buat dimensinya. Kita bisa ke modify. Kita bisa pilih ini ya. Di sini ada banyak pilihan dimensi. Kita klik di sini, ke sini. Oke. Oke, di sini juga sama. Kita bisa satu persatu atau kita bisa langsung sekaligus seperti ini. Untuk skalanya kita bisa setting di sini. Atau kita bisa custom di sini. Ini hanya contoh sederhana ya. Teman-teman bisa buat denah yang lain dengan cara yang simple seperti ini. Kita belajar santai aja. Oke, selanjutnya untuk memberikan keterangan di setiap ruangan ini, kita bisa pilih room. Di sini ada room. Kita klik di dalam ruangannya. Klik, klik. Kita tinggal klik seperti ini. Nah, untuk kasus seperti ini, karena di sini terbuka ya, tidak tertutup, maka Revit akan membaca seluruh ruangan yang terbuka ini. Kalau kita mau pisahkan, kita bisa pilih room separator. Kita buat batas di sini. Sekarang kita pilih ini lagi, room. Oke, maka Revit akan membaca sampai dengan batas separator yang tadi kita buat. Oke, untuk kasus seperti ini juga sama ya. Kita bisa gunakan room separator.
Untuk melepas jangan lupa ya, kita bisa escape atau enter. Kita pakai room lagi, kita klik di sini dan di sini. Oke, kita lihat di sini ada room 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini ada nama ruangan, kemudian ada luas areanya. Ini kita bisa setting juga. Kita mau munculkan apa saja di sini, kita klik, kita ke edit type. Di sini ada pilihan bagian mana yang mau kita tampilkan. Kita bisa checklist atau unchecklist. Di sini saya unchecklist Imperial Area. Ini saya tidak perlu ya, SF ini. Kita hanya perlu meter persegi aja. Room number juga saya unchecklist. Oke, kita cuma punya nama ruangan dan luas areanya. Ini juga bisa kita edit. Kita bisa double klik. Kita edit di sini. Ini hanya contoh ya, teman-teman bisa berkreasi sesuai kebutuhan atau sesuai project yang ingin didesain. Kita belajar santai aja di sini. Ruang ngopi, santai aja, jangan terlalu tegang. Kita juga bisa geser sesuai kebutuhan ya. Ruang keluarga. Oh lupa, karena saya belum berkeluarga, ini kita ganti aja deh. Ruang kerja, biar kerja terus. Oke. Ya kira-kira seperti ini ya. Sekali lagi ini hanya contoh simple, contoh sederhana. Teman-teman bisa berkreasi membuat denah apapun dengan tipe apapun. Oke, setelah ini kita tambahkan pintu, jendela, dan lain-lain di video selanjutnya. Sementara teman-teman bisa coba cara ini dulu untuk membuat layout denahnya. Oh ya, untuk mengatur satuannya, kita bisa UN ya. Kita tekan UN tanpa enter ya. Oke, di sini kita bisa pilih. Sini ada milimeter, feet, inci, dan lain-lain. Di sini saya gunakan milimeter. Oke teman-teman, sekian video tutorial sederhana cara membuat denah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.